Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina. Ini adalah video pertama saya, jadi mohon maaf ya kalau banyak kekurangannya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara crawling data Twitter menggunakan aplikasi Orange. Aplikasi Orange ini merupakan salah satu aplikasi data mining tanpa coding yang ramah lingkungan. Sebelum kita melanjutkan bahas tentang apa itu crawling menggunakan Orange, terlebih dahulu kita harus paham apa itu Twitter ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lah ya istilah Twitter gitu ya, karena Twitter itu merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi gitu. Karena banyaknya informasi yang dihasilkan oleh Twitter, artinya Twitter banyak menghasilkan data juga ya. Nah, kita sebagai orang yang bergulat atau berkecimpung di dunia data tentunya bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk berbagai kepentingan ya. Salah satunya untuk sentimen analisis. Nah, setelah kita misalkan udah tahu nih data Twitter ini kita butuh data Twitter A gitu. Nah, bagaimana cara kita mengambil data tersebut? Nah, inilah yang disebut dengan proses crawling data atau mengunduh atau mendownload data dari sebuah database. Nah, untuk mengunduh data dari Twitter atau melakukan crawling data di Twitter, kita membutuhkan sebuah API gitu, API ya si Twitter gitu. API atau Application Programming Interface. Nah, untuk mendapatkan API Twitter, tentunya kita harus melakukan registrasi atau membuat akun pada akun uh, Twitter developer. Nah, ini teman-teman bisa akses developer.twitter.com. Nanti kalau teman-teman belum punya akunnya, teman-teman bisa daftar gitu ya, daftar sign up. Kalau udah punya ya tinggal di login aja ya, sign in. Nanti teman-teman bisa dapat di situ. Kemudian eh, akan mendapatkan kode gitu, kode 4 kode yaitu untuk consumer key, consumer access, access token, dan access token secret. Nah, keempat kode ini nantinya yang akan digunakan untuk mengakses data Twitter. Nah, setelah kita udah bikin akun Twitter developer, selanjutnya kita melakukan crawling datanya gitu. Cuman kita biasanya crawling data itu kan dilakukan menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu gitu ya, misalkan Python atau R atau yang lain sebagainya gitu. Nah, bagi kita yang mungkin eh, tidak memiliki latar belakang pemrograman gitu atau awam di bidang pemrograman, belum mengerti apa itu coding gitu ya, itu mungkin akan menjadi sebuah kendala gitu. Nah, hadirnya si Orange ini menjadi salah satu solusi bagi kita gitu yang tidak memiliki basic pemrograman gitu. Sehingga kita tetap bisa melakukan crawling data tanpa kita harus melakukan coding gitu. Makanya eh, judul artikel ini kenapa disebut eh, aplikasi data mining tanpa coding yang ramah lingkungan, artinya ramah bagi kita yang tidak memiliki basic pemrograman gitu. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download di ini orangedatamining.com gitu ya. orangedatamining.com download. Nah, nanti teman-teman bisa download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Misalkan Windows ya silahkan download yang versi Windows. Kalau pakai macOS ya silahkan download yang versi macOS. Kalau pakai Linux ya silahkan download yang versi Linux. Nah, pada video kali ini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows dan aplikasi yang saya gunakan itu versi yang 3.30. Artinya kalau teman-teman misalkan nonton video ini versinya udah beda, misalkan udah lebih dari 3.32, nggak apa-apa gitu. Karena setahu saya untuk versi yang saya gunakan 3.30 dengan versi yang 3.32 itu ada perbedaan. Jadi nanti teman-teman gak usah bingung gitu ya. Kalau ada perbedaan dengan yang di video ini, teman-teman bisa buka di dokumentasinya si Orange ini nih, di Docs gitu. Nggak usah bingung ya. Sekarang kalau apa-apa kita tinggal searching aja di Google ya. Kalau bingung, searching Google biasanya ada kok di luar sana orang yang udah punya kasus sama gitu kayak kita gitu. Misalkan pernah ada kasus Orange-nya itu nggak bisa diinstal di Windows 7 gitu. Nah,
mungkin si Orange ini memang nggak support di Windows 7 gitu ya. Jadi teman-teman harus menggunakan di Windows lain gitu, mungkin. Nah, oke. Eh, sekedar ini aja ya, kita lanjut. Setelah di-download, kemudian teman-teman install gitu ya, seperti ketika menginstal aplikasi-aplikasi lain gitu ya, tinggal klik next 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 aja, nanti kan dengan sendirinya akan terinstall gitu. Kalau sudah terinstall, teman-teman buka aplikasinya. Nah, ini tampilannya itu seperti ini. Tampilan awal aplikasi Orange gitu ya. Kalau sudah berhasil diinstal, sudah bisa dibuka, nanti teman-teman bisa uh, buka aplikasinya, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah, klik new. Kalau sudah klik new, kemudian teman-teman cek di sini sebelah kiri ini ada kumpulan widget. Widget ini yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan crawling data. Nah, di sebelah sini yang kosong ini adalah lembar kerja. Nah, widget-widget ini nantinya akan kita drag and drop ke lembar kerja untuk melakukan proses crawling data gitu ya. Nah, di sini ada namanya kategori widget data. Kemudian ada visualis, model, evaluasi, unsupervised, dan text mining. Nah, yang akan kita gunakan adalah kategori text mining. Kalau teman-teman baru install itu biasanya belum ada gitu ya, belum ada grup widget text mining. Nanti teman-teman bisa menambahkannya dengan cara klik option, kemudian add on. Nah, setelah itu tunggu ya. Ya, agak sedikit lama ya. Oke, nah nanti muncul ini. Apa aja sih yang kita gunakan? Nah, ini nanti teman-teman di bagian teks ini teman-teman pilih gitu ya. Kayak gini. Nah, kan ini udah nih. Nanti di klik install, klik aja. Kalau udah, klik OK. Nanti tunggu akan ada sedikit proses gitu. Nanti teman-teman tunggu aja, nggak usah bingung, nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah pusing, terus akhirnya stres gitu. Nggak usah, tungguin aja. Nanti akan muncul widget text mining ini. Kalau udah muncul, nanti teman-teman langsung ke widget Twitter. Nah, widget Twitter ini kita drag and drop ke lembar kerja, atau bisa juga dengan klik kanan pada lembar kerja. Nanti teman-teman di sini ketik aja Twitter. Udah, klik. Sabar ya teman-teman, soalnya laptop saya agak sedikit kentang, jadi loadingnya agak lama. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita drag, klik 2 kali gitu ya. Tuh, drag, klik kiri 2 kali, set. Nah, nanti muncul tampilan. Nah, di sini ada namanya menu Twitter API Key. Nah, disinilah yang fungsinya kita bikin akun di Twitter Developer tadi. Kita ngambil API dari Twitternya itu untuk digunakan di menu ini. Jadi nanti teman-teman kalau udah daftar akun Twitter Developer tadi kan pasti dapat keempat kode akses yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, nanti di sini teman-teman ambil untuk diinput ke sini. Setelah itu, untuk memasukkan kode dari API Twitter tadi, kita klik aja 2 kali. Nanti muncul di sini. Masukkan key-nya, masukkan secret-nya. Kalau udah, klik OK. Kalau udah diklik OK, nanti teman-teman tinggal masukkan di sini query atau query wordlist gitu ya. Nah, query ini adalah tagar gitu ya. Kata kunci apa sih, keyword apa yang akan kita crawling datanya. Misalkan kita pengen crawling data Nusantara gitu. Kalau satu kata cukup satu kata
aja kalau misalkan dua kata atau dua keyword nanti gunakan or gitu ya. Nah, pada video kali ini kita cukup menggunakan satu saja, yaitu semua tweet yang mengandung kata Nusantara gitu. Kemudian kita search by itu artinya mencari berdasarkan apa? Berdasarkan kontenkah atau author atau pemilik akun gitu. Kalau by author, tuliskan nama akunnya itu yang benar gitu ya, tanpa add gitu. Nah, pada video ini kita akan menggunakan, kita akan meng-crawling data kata kunci Nusantara berdasarkan konten saja gitu, bukan berdasarkan author. Nah, language itu adalah bahasa. Bahasanya itu kontennya itu yang mengandung bahasa apa gitu, apakah bahasa Indonesia atau apa. Nah, dalam video ini kita akan mengambil semua tweet yang mengandung kata Nusantara yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan teman-teman pengen mengambil dari semua bahasa, itu gunakan any gitu ya. Misalkan saya pengen mengambil atau mendownload atau melakukan crawling data Nusantara untuk semua konten yang mengandung kata Nusantara pada semua bahasa gitu. Nah, itu gunakan any. Kalau misalkan teman-teman cuma pengen bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa lainnya silahkan. Nah, selanjutnya adalah max tweet. Nah, max tweet adalah tweet maksimal yang dapat kita crawling gitu, yang dapat kita ambil, misalkan 500 gitu. Kita misalkan ambil 500 aja lah, nggak usah banyak-banyak, ini kan cuma buat contoh ya. Nah, nanti teman-teman bisa tentuin sendiri berapa tweet yang pengen teman-teman ambil gitu. Kalau di contoh ini kita 500 aja. Kemudian low retweet. Nah, ini nanti kalau dicentang itu retweet apa namanya? Retweet yang mengandung kata Nusantara pun datanya akan diambil. Nah, bahayanya kalau kita mengambil retweet juga nanti istilahnya banyak data yang sama gitu atau double gitu lah ya. Kemudian ini text insert kita ambil yang konten aja. Kalau udah semua ditentuin, klik search. Kita tunggu prosesnya. Nah, udah berhasil. Kemudian kita klik tanda silang ini ya. Untuk mengetahui hasil tweet kita itu sudah betul atau belum, maksudnya proses scrolling itu sudah betul atau belum, kita bisa melihat hasil crawling tersebut dalam menampilkan datanya itu dalam sebuah table gitu. Nah, teman-teman bisa direct nih data table, widget data table ke dalam lembar kerja, kemudian menyambungkan dengan widget Twitter atau dengan cara klik di sini pada widget Twitter ya. Kemudian data responding ternyata. Nah, kemudian teman-teman pilih data table. Nah, setelah disambungkan, nanti teman-teman klik 2 kali widget data table. Nah, muncul ya. Ada content to date. Nah, content to ini adalah tweetnya gitu. Date-nya itu tanggal, kemudian language-nya itu bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, location, number of likes, number of retweets, sebagainya gitu. Nanti teman-teman bisa cek. Ini artinya kita sudah berhasil ya, proses scrolling data kita sudah berhasil. Kemudian kalau sudah ditutup, nah setelah kita tahu nih, oh ini proses scrolling data kita udah berhasil nih, selanjutnya harus ngapain sih gitu. Nah, kita perlu, kan kalau kita mau gunakan datanya untuk kasus lain atau di tempat lain gitu, untuk kepentingan lain yang tidak di orange, kita harus menyimpan datanya dong gitu. Nah, nanti kita bisa menyimpan datanya di
menggunakan widget data save. Kita tarik dari widget Twitter, kemudian kita pilih widget save data. Kenapa kita harus menghubungkan widget Twitter dengan widget save data? Karena setelah proses scrolling, kemudian kita menyambungkan ke dalam data table, itu si data tersebut tidak langsung otomatis tersimpan ya. Jadi kita harus menyimpannya menggunakan widget save data. Kemudian klik 2 kali. Nah, di sini ada pilihan. Ini adalah untuk menampilkan judul, yang ini adalah auto save. Artinya setiap kita melakukan proses scrolling baru, ini nanti kalau kita centang menu ini, si data itu akan otomatis tersimpan gitu. Data baru itu akan otomatis tersimpan. Ini bahaya tentunya ya kalau kita misalkan pengen bikin berapa versi tapi ternyata datanya tuh di ditimpa gitu ya dengan data yang baru, itu kan bahaya. Save juga sama. Jadi untuk cara amannya kita pilih save as. Kemudian kita tentukan foldernya gitu. Misalkan ada di saya itu ada di folder data science, kemudian di folder crawling gitu. Kemudian tentukan nama filenya, atau terserah teman-teman mau kasih nama file apa, misalkan crawling gitu aja ya. Nah, nanti setelah itu, setelah dikasih nama filenya apa, kemudian teman-teman tentukan tipe filenya, extensionnya itu apa, apakah mau di save dengan extension Excel ataukah CSV atau yang lainnya gitu. Nah, pada video kali ini kita menggunakan Excel. Setelah itu klik save. Nah, kalau sudah, kita cek di folder calling. Ada nggak? Nah, kita refresh. Nah, ada. Nih ya. Kita buka. Nah, ini filenya berhasil kita buka ya. Di Excel sama seperti tadi isinya yang kita buka di orange yang di widget data table. Nah, ini sama. Yang sama pertama adalah untuk konten to kuliner Arab. Nah, sama ya. Bentar, nanti sama. Kuliner Arab merupakan bagian dari operasi. Nah, sama seperti yang ada di widget data table. Nah, itulah langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan crawling data di aplikasi Orange. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Barangkali ada teman-teman yang lain yang lebih paham, lebih mengerti, nanti bisa cari solusinya bareng-bareng, atau saya juga bisa bantu. Nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Atau kalau masih bingung, teman-teman bisa baca artikel yang saya buat di Medium gitu ya. Cari aja judulnya nih, crawling data Twitter menggunakan Orange pada aplikasi data mining, atau nanti saya linknya taruh di description ya. Kalau bingung nanti bisa ditonton ya, nanti bisa dibaca, ada tutorialnya jelas kok sampai bawah. Di kalau bingung di sini ada penjelasannya sama per iniannya. Ya, sekian aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.